Semua anggota KPU ini sekarang sedang hidup mewah. Jangan semua anggaran mentang-mentang banyak dipergunakan seenaknya saja. Belum lagi acara-acara dugem. Oleh karenanya saran saya Pak Ketua, DKPP ini dibuat khusus. Kita RDP membuka kelakuan daripada komisioner ini maupun KPU maupun Bawaslu. Jangan rapat-rapatnya ujung-ujungnya peringatan keras, peringatan terakhir. Tapi terakhir nggak terakhir-terakhir gitu. Belum lagi masalah perempuan yang diulang-diulang, tapi tidak ada hasilnya. Saya pikir Bawaslu ini nggak perlu ada lah. Untuk apa Bawaslu Panwascam segala macam kalau kita datang dia cengar-cengir, kalau urusannya selesai dia pergi. Beda Pak dengan kepolisian yang mengawasi. Mana mau polisi itu diam di dalam ruangan bengong aja gitu. Tapi anak bawah Bapak dengan kamera di depan kita Pak begini aja. Nggak ngomong, nggak apa. Foto. Tapi begitu TA kita menyelesaikan, beres, pergi. Pak. Jadi satuan polisi saja, nggak perlu ada Gakumdu. Bawaslu itu nggak usah ikut-ikutan. Sudah kita serahkan aja pengawasannya ada di kepolisian. Bawaslu semua pelangak-pelongok mau datang caleg dari mana? DPR RI ini datang. Kalau DPR RI Pak Bejo ya, Panwascam berikut apa itu? Desa itu pasukan lengkap. Tapi kalau dia calonnya kere, nah cukup Panwascam saja yang datang. Ini kenyataan Pak, bukan saya mau ngarang-ngarang. Ini kenyataan. Memang nggak bisa dibuktikan, tapi kayak kentut lah gitu. Ada baunya tapi kita bisa ngelihat. Ini kenyataan Pak. Tadi sudah banyak teman-teman lebih bicara kepada unek-uneknya lah sistem penyelenggaraan maupun dan lain. Saya lebih condong kepada pertama tentunya saya beri aspirasi penjelasan sedikit. Sebenarnya sistem pemilu kita itu sudah baik Pak. Pertama adanya C1 hasil itu langsung dipoto dan masuk ke server. Semestinya ini, server ini justru bisa mengeluarkan laporan khusus didampingi oleh Sirekap. Tapi karena pertama adalah masalah tentunya adalah oknum ya, yang ada keinginan tidak menginginkan sistem ini berjalan dengan baik. Oleh karenanya dalam kesempatan ini Pak Ketua KPU, pertama tentang Sirekap. Apa yang dikatakan Pak JG tadi, Sirekap itu sebenarnya penting. Tapi begitu hilang dari edarannya, timbullah gejolak situ. Semestinya tetap menjadi acuan, walaupun itu sebagai alat bantu. Tapi sebagai alat bantu jangan dijadikan kambing hitam. Padahal situ ada udang di balik batu. Nah ini yang nggak boleh Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya sistemnya sudah baik, tinggal penyelenggaranya nih, attitude-nya yang harus dirubah. Ya, ini Pak Ketua DKPP lama nggak? Karena saya ada pertanyaan Pak. Ya, ini tentang attitude Pak. Ya, apa yang kita informasikan, yang kita dapat, semua anggota KPU ini sekarang sedang hidup mewah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya, di sini juga ada Pak Sekjen ya, tentang pemakaian private jet. Apakah ini ada nomenklaturnya atau pernah kita bahas pada saat penyelenggaraan kita bahas tentang anggaran. Nah ini harus dijelaskan Pak. Belum lagi terhadap tender-tender logistik yang semuanya tertutup. Ketua, saya minta Ketua tentang tender dan segala macam ini dibuat khusus untuk mereka melaporkan. Kita memang tidak masuk ke Satuan 3 kemarin, tapi untuk realisasi pertanggung jawabnya tetap menjadi pengawasan kita. Sehingga ini ada terbuka di sini. Jangan semua anggaran mentang-mentang banyak dipergunakan seenaknya saja. Belum lagi acara-acara dugem.
Pasti DKPP tahu. Nggak mungkin DPP nggak tahu, DKPP nggak tahu. Karena tertutup, Pak. Oleh karenanya saran saya, Pak Ketua, DKPP ini dibuat khusus. Kita RDP membuka kelakuan daripada komisioner ini, maupun KPU, maupun Bawaslu. Jangan rapat-rapatnya ujung-ujungnya peringatan keras, peringatan terakhir. Tapi terakhir nggak terakhir-terakhir gitu. Muncul lagi gitu. Nah ini harus buat laporan, Pak. Percuma namanya Dewan Kehormatan. Di MK saja mereka bisa rapat terbuka, Pak. Masa DKPP yang cuma urusan personal. Belum lagi masalah perempuan yang diulang-diulang, tapi tidak ada hasilnya. Nah ini harus dibahas oleh Komisi 2, harus dilaporkan khususnya tentang realisasi Satuan 3. Kemana ini barang-barang ini yang ini. Termasuk server kemarin tentang Sirekap, begitu dikritik oleh Ray Suryo yang tadinya Alibaba, tiba-tiba pindah. Nah ini juga harus dilaporkan ini Ketua KPU ke kita secara teknis. Kalau mau tertutup, silakan kita bisa tertutup. Ya. Jadi kalau menurut saya ini kita harus buat khusus untuk KPU ini tentang attitude-nya, tentang tingkah laku. Tadi masalah teknis sudah dibahas oleh semua teman-teman, tapi ini tidak dibahas. Jadi mohon juga dibantu ini Pak Mendagri, karena biar gimana pun juga ini pernah menjadi anaknya dalam negeri KPU ini, salah satu sekjen apa dirjennya. Jadi tingkah laku ini harus naik. Ini nanti kita akan bahas juga tentang revisi undang-undang. Ini menyangkut ke sana. Yang kedua tentang Bawaslu. Saya pikir Bawaslu ini nggak perlu ada lah. Untuk apa Bawaslu Panwascam segala macam kalau kita datang dia cengar-cengir, kalau urusannya selesai dia pergi. Beda Pak dengan kepolisian yang mengawasi. Mana mau polisi itu diam di dalam ruangan bengong aja gitu. Tapi anak bawah Bapak dengan kamera di depan kita Pak begini aja. Nggak ngomong, nggak apa. Foto. Tapi begitu TA kita menyelesaikan, beres, pergi. Dan ini pasti Pak Bejo ini tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Saya panggil Bejo ini karena panggilan kesayangan dia nih. Mr. Bejo. Jadi dibuat seperti DKPP saja Ketua, baik KPU maupun Bawaslu. Cukup di pusat saja. Jadi KPU daerah itu tanggung jawabnya adalah daerah. Oleh karenanya nanti tolong Pak Menteri, kalau memang kita bisa revisi undang-undang ini, kita buat seperti itulah, otonom aja daerah. Bila perlu anggota KPU-nya adalah perwakilan partai yang menang, yang ada di DPR RI. Ini pernah kita coba di tahun 99, ternyata berhasil. Bagus, tidak ada korupsi di situ. PDI menang malah, banyak. Kaitannya gitu. Ada, artinya yang teraniaya karena fair menang, gitu. Ini ada ini, tolong Pak Menteri, ya, kemudian Pak Menteri juga mantan Kapolri. Jadi kita buat Gakumdu ini adalah seperti apa Pak? Jadi kalau ada kerjaan baru dibentuk gitu Pak. Jadi satuan polisi saja, nggak perlu ada Gakumdu. Bawaslu itu nggak usah ikut-ikutan. Sudah kita serahkan aja pengawasannya ada di kepolisian. Dibentuk unitnya. Wong di sana itu apa? Reskrim apa itu yang berkuasa kok Pak? Kenyataannya. Bawaslu cuma pelangak-pelongok mau datang caleg dari mana? DPR RI ini. Datang, kalau DPR RI Pak Bejo ya, Panwascam berikut apa itu desa itu pasukan lengkap. Tapi kalau dia calonnya kere, nah cukup pengawas saja yang datang atau kelurahan. Ini kenyataan Pak, bukan saya mau ngarang-ngarang, ini kenyataan. Memang nggak bisa dibuktikan, tapi kayak kentut lah gitu. Ada baunya tapi kita bisa ngelihat. Ini kenyataan Pak. Nah oleh karenanya kalau memang tadi teman-teman setuju
Undang-Undang Pemilu nomor 7 ini kita bahas revisinya tahun ini, Pak. Buat kenang-kenangan yang kita yang nggak jadi ini, Pak JG. Contoh kan? Iya. Nah, tolong ini Pak Menteri Dalam Negeri sama Pak Sekjen. Sekjen baru ini double juga ini pangkatnya. Ada Sekjen jadi Irjen juga. Termasuk Komjen juga. 3 jenderal di situ dia. Ya. Jadi tolong dibahas kalau bisa KPU maupun Bawaslu ini seperti DKPP. Cukup di pusat saja, Pak. Daerahnya kita buat otonom, apakah itu nanti di bawah salah satu biro di gubernur atau kabupaten, sehingga yang jelas kalau umpamanya tidak menyangkut ininya supaya tidak netral, ya diserahkan saja pada perwakilan partai. Nanti ketuanya ya kolektif kolegial lah. Sekarang ini kita begini ketua. Kita sudah waktu kita menanggalkan mereka menjadi dari ad hoc menjadi permanen, kita kan belum bahas pemilu serentak. Sekarang sudah ada pilkada serentak dan tahunnya sama. Lalu 4 tahun ini ngapain aja mereka? Coba bayangkan tuh, 4 tahun dengan anggaran yang ada bolak-balik ke Jakarta. Belum lagi yang mengadakannya pusat ini sering ada rapat sana rapat sini. Tiap minggu mereka ke sini. Oleh karenanya kalau anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi pilkada mau ini, kita kecilkan saja ketua. Jangan lagi miliar-miliar triliunan. Nah, ini akhirnya bukan apa-apa. Kaget ini. Punya uang 56 triliun tuh kaget. Akibatnya ada yang udah kayak Don Juan nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu, nggak mungkin nggak tahu. Belum wanitanya, ya. Pak Hedi ini cengar-cengir aja nih. Jadi saya minta khusus lagi Pak Ketua, untuk DKPP kita buka-bukaan. Kalau nggak mau terbuka, kita tutup. Ya, setuju ya Pak Hedi ya? Ya, jadi itu tadi kalau memang setuju Pak Menteri, kita pikirkan sama-sama bagaimana kita merevisi Undang-Undang 7 nomor 7 2017. Ini kan sudah 7 tahun juga, ya sudah waktunya lah. Nah, dan ke depan ya kita harus arahkan bahwa pemilu kita elektronik lah. Gak mungkin gak bisa, itu udah jelas kok itu bisa. Sekarang aja kan DPT kita pakai elektronik. Tinggal orangnya aja Pak Asim, kalau memang niatnya bagus, niatnya benar, bisa kok elektronik. Udah jelas-jelas sistemnya itu langsung di server, tapi nggak dibuka. Malah si rekapnya ini yang dikorbankan, seolah-olah nih kambing hitam. Padahal kuncinya itu server itu, dengan foto hasil C1 hasil, yang tidak bisa dirubah-rubah itu. Saya rasa itu Ketua, sekali lagi tolong DKPP, kalau tidak mau menjawab sekarang, kita buka forum khusus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.